Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau hari ini begitu, kacau luar biasa begitu ya. Erick Thohir mau ke Cina lagi ya, cari investor kereta cepat Jakarta Surabaya. Gimana kemarin begitu ya, Pak Luhut begitu, apakah gagal atau tidak begitu kan? Saya rasa hal-hal seperti ini gimana begitu kan? Coba bayangkan begitu. Jadi artinya selama ini menurut saya pribadi begitu kan ya. Ya, gagallah Luhut, terbitlah Erick Thohir begitu. Katanya semua ya menteri segala bidang urusan karena dipegang oleh Erick Thohir. Katanya begitu ya, 13 jabatan. Apakah benar seperti itu ya? Ini ya mulai lagi ya, kereta Bandung ya, Jakarta Bandung saja sepi peminat begitu kan. Apalagi ya Jakarta Surabaya begitu. Yang fasilitasnya begitu itu aja memang begitu kan ya. Memang kalau memang berpikir bahwa dari ekonomi dengan kereta api begitu kan ya, lihat saja mereka begitu. Kalau ada yang murah ngapain harus ada yang lebih mahal begitu kan ya. Kok ngebut sekali sih ya calon-calon rezim hari ini begitu kan. Mengapa tidak ada yang kemudian begitu ya melihat dari potensi-potensi bagaimana angka kemiskinan begitu ya, terus kemudian bagaimana kesejahteraan yang ada, kok investasi sana sini, ujung-ujungnya ya APBN yang jadi jaminan mereka begitu kan ya. Ini kacau mereka begitu. Menurut saya pribadi ya kacau begitu ya. Erick Thohir mau ke Cina cari investor kereta cepat Jakarta Surabaya ya. Apa tanggapan dari netizen ya? Silahkan ya komentar dalam di Twitter kita begitu kan ya, dari podcast rakyat di bawah begitu. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Apa ini? Belum puas ya bangkrutkan BUMN ya. Ujung-ujungnya pakai duit rakyat ya. Kok Jawa terus yang disejahterakan? Mbok ya Papua sana bikin kereta cepat Papua Jakarta ya, siapa tahu dengan begitu teroris di sana ya jadi taubat ya. Beras mahal, rakyat tak mampu disuruh makan ubi dan sukun. Sementara ya penguasanya sok-sokan mau hutang ugal-ugalan. Dan jor-joran lagi demi kereta cepat ya. Makin mabuk kalian ya. Bahkan ini komentar-komentar netizen ya. Perasaan kuda lumping itu kalau kesurupan itu aja nggak tiap hari. Bahkan nyari investor dengan nyari utangan itu beda loh ya. Jakarta ya, terus kemudian yang jarak Surabaya yang jarak yang nggak berseberapa ya pakai utang. Gimana loh Jakarta SBY katanya begitu ya. Kayaknya nggak keren rakyat disuruh makan singkong, ubi, dan kedelai ya. Apakah ini cara-cara pemerintah hari ini begitu kan? Masyarakat disuruh makan itu, tahu-taunya ya utang negara semakin membludak begitu kan ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Bayangkan ya, mulai ada inisiatif untuk membangun bagaimana kereta ya Jakarta Surabaya. Walaupun ya kita lihat saja katanya sih Jakarta Bandung sepi peminat begitu dan ongkosnya mahal di situ begitu ya. Jadi masyarakat ya disuguhkan hal-hal seperti itu, bisa saja kereta api nanti tidak digunakan begitu kan ya, semuanya orang dialihkan ke situ begitu. Naiflah hal-hal seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya karena memang melihat dari Pak Luhut begitu, yang sedang Pak Luhut masih sakit begitu ya dilanjutkan si Erick Thohir, sama aja mereka begitu kan, atau malah lebih begitu kan ya, dalam artian kegagalan mereka begitu. Mengurus BUMN saja sudah seperti itu kok begitu kan ya, gagalnya luar biasa, apalagi mengurus investor ini begitu. Bisa saja Indonesia digadaikan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita itu masyarakat jangan diam begitu kan. Sebagai kontrol terhadap pemerintah, kalau memang ini belum siap jangan dibangun terlebih dahulu begitu kan. Fikirkan masyarakatnya, fikirkan rakyatnya yang sekarang disuruh makan singkong, disuruh makan ubi dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh mereka begitu kan ya. Ini cara-cara Erick Thohir kalau menjadi wakil presiden, wah kacau ini begitu ya. Atau menjadi presiden, hal-hal seperti itu seperti Erick Thohir ya, belum punya prestasi apa-apa kok sudah seperti itu begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Saya pribadi masih belum setuju begitu terkait dengan adanya Jakarta ya, Surabaya begitu ya. Karena kereta cepat ini oke lah sebagai investasi itu. Tapi kalau hasilnya 80 tahun, 50 tahun begitu kan. Gimana begitu kan ya. Memang anak cucu kita yang menikmati itu. Tapi di satu sisi perawatannya gimana ya. Ya sama aja mereka begitu kan ya. Ya dikibuli oleh Cina begitu kan ya. Ini komentar ya beritanya dari dari Liputan 6. Erick Thohir mau ke Cina cari investor kereta cepat Jakarta Surabaya. Kacau begitu ya. Menteri BUMN Erick Thohir akan terbang ke Cina untuk membahas beragam hal ya soal kereta cepat Jakarta Surabaya. Dia juga mengakui akan membahas mengenai bunga utang.
Diketahui deh ya, kereta cepat Jakarta-Bandung WOS ya sudah mulai beroperasi dengan tarif ya 16 Oktober ya per 16 Oktober 2023 besok. Di sisi lain ada kewajiban yang menambal pembengkakan biaya yang dibiayai ya diambil dari utang dan setoran modal konsorsium pelaksanaan. Wah, kok seperti ini kacau begitu ya. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki namanya struktur kerjasama ya, apakah kepemilikan bunga dan lain-lain imbuhnya ya. Bahkan ini bunga kereta cepat ya, Erik Tam merinci bunga yang dimaksud itu merujuk pada bunga utang yang akan diambil untuk menambal cost overrun ya, karena kereta cepat WOS atau bukan itu hanya menyebutkan kalau ya diskusi dengan pihak Cina adalah soal pengembangan infrastruktur ya termasuk kereta cepat. Jangan-jangan dikibulin lagi begitu ya, hati-hati mereka begitu ya. Menurutnya segitu ya segala bentuk pengembangan transportasi ya perlu ahli teknologi di dalamnya. Untuk kereta cepat ini kata dia bisa kembali menggandeng Cina meski dia mendorong ke depannya pada ahli teknologi dari Indonesia. Dari Indonesia di mana begitu kan, ujung-ujungnya Cina begitu kan. Tenaga kerjanya Cina, utangnya ke Cina begitu, investornya dari Cina. Siapa yang tidak bisa tertekan bangsa kita begitu kalau seperti ini? Presiden tidak bisa ngapa-ngapain mereka begitu ya. Kan semua perlu ahli teknologi. MRT kan kita kerjasama dengan Jepang. LRT sudah sendiri. Nah, kalau kereta cepat ini pasti pelan-pelan. Harus ada ahli teknologi ya. Ya, masyarakat Indonesia jangan jangan tergiur dengan omongan si Erick Thohir begitu ya. Mengurus BUMN saja sudah seperti itu begitu, apalagi ngurus kereta cepat begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini melihat bahwa perkembangan kereta cepat, saya kira di mana Malaysia, di mana negara-negara lain dia di stop begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya itu aja mereka begitu kan ya. Bahkan ya diberitakan sebelumnya begitu Wakil Menteri BUMN ya Kartika Wirojatmojo yang menggambarkan Indonesia dan Cina bakal menyepakati besaran suku bunga pinjaman ya pembekakan biaya. Bahkan di satu sisi begitu ya, Tiko menyampaikan pinjaman tersebut akan ditanggung oleh PT KAI ya Persero untuk injeksi ya model ke PT Kereta Cepat ya Indonesia Cina atau KCIC begitu ya. Kita lihat saja mereka apa yang seharusnya kita lakukan bangsa kita selain ini begitu kan ya. Kereta cepat begitu kan. Kereta api kan biasa sudah lancar begitu kan. Mengapa ada teknologi yang baru dan situ mau mereka begitu kan. Padahal Indonesia kan masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Percuma ada infrastruktur yang baik kalau ya warganya atau masyarakatnya itu aja tidak sejahtera begitu kan ya. Angka kemiskinan merajalela. Siapa yang mau naiki kereta cepat begitu kalau masyarakatnya tidak punya uang begitu kan? Kan begitu logika kita begitu kan. Kalau masyarakat punya uang begitu kan ya, terus kemudian kesejahteraan ada, gampang begitu. Jangankan kereta cepat begitu. Kereta cepat plus dia mau begitu. Karena adanya finansial mereka begitu. Kalau seperti ini terus gimana begitu kan ya, jualan di Indonesia, produk-produk Indonesia ya dari Cina begitu ya, bahkan ya impor dari Cina, semua dari Cina begitu ya. Apakah ini jadi penonton, jadi konsumen sejati begitu kan seperti itu logikanya begitu. Artinya selama ini percuma ada kereta cepat begitu kan kalau ujung-ujungnya ya hasil ngotang sana sini, kan begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Di negara-negara lain banyak kok yang kemudian memutuskan terkait dengan kereta cepat ini begitu kan ya. Bahkan Malaysia katanya begitu sudah memutuskan kereta cepat begitu. Karena apa? Karena utangnya begitu mahal, apalagi perbaikannya begitu di situ begitu. Apalagi yang merawat orang Cina di situ begitu. Ya, apa sih yang tidak bisa bagi orang Cina begitu? Kalau sudah oligarkinya sudah menggandilikan bangsa Indonesia, ya tidak mungkin mereka begitu ya. Hati-hati begitu seperti Erick Thohir. Apakah lebih parah dibandingkan dengan Pak Luhut begitu ya? Pak Luhut kan terbuka kepada masyarakat. Inilah sekian, inilah sekian. Kalau Erick Thohir kan nggak tiba-tiba bisa saja deal-dealan mereka begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.